Komunitas Monsterverse lagi heboh banget nih. Ada satu bocoran gede yang baru aja muncul, dan kalau ini beneran, Kong bakal dapat upgrade paling gila yang pernah kita lihat. Sebuah baju zirah kosmik. Jadi pertanyaan gedenya sekarang, beneran nggak sih rumor ini? Apa kita bakal lihat Kong pakai baju robot buat berantem di film selanjutnya? Yuk kita bedah bareng-bareng apa yang sebenarnya terjadi. Oke, jadi semua ini asalnya dari mana sih? Jawabannya cuma satu. Bocoran dari pemutaran uji coba rahasia. Kabarnya nih, ada beberapa penonton pilihan yang udah nonton versi awal film yang judulnya diduga Godzilla X Kong Supernova. Nah, ini dia yang mereka bilang. Menurut orang-orang yang udah nonton ini, Kong bakal dapat upgrade super besar, sebuah exosuit atau baju kerangka luar. Dan kita nggak ngomongin sarung tangan baru ya, ini bener-bener baju zirah tempur yang lengkap. Ya, udah ketebak lah ya, berita ini langsung bikin para fans kebelah dua. Sebagian ngerasa ini aneh dan maksa banget, seolah-olah penulisnya udah kehabisan ide buat bikin Kong sekuat Godzilla. Tapi di sisi lain, banyak juga yang justru penasaran banget dan ngeliat ada potensi cerita yang luar biasa di belakangnya. Tapi pertanyaannya, buat apa Kong butuh baju secanggih itu? Nah, teori paling populer yang beredar punya jawaban yang cukup mengejutkan. Dan jawabannya, nggak ada di planet ini. Teori yang paling kencang beredar adalah baju zirah ini dirancang untuk satu tujuan spesifik, biar Kong bisa bertarung di luar angkasa. Dan musuhnya kemungkinan besar adalah Space Godzilla. Nah, disinilah teorinya jadi makin seru. Karena ini ngingetin kita sama salah satu film klasiknya. Kalian ingat MOE Ujiari-A kan? Robot raksasa yang dikirim buat mencegat Space Godzilla di luar angkasa. Jadi, gampangnya gini. Kong bakal jadi MOGURA versi modern. Dia yang bakal jadi garda terdepan kita, ngadepin ancaman kosmik ini di luar angkasa sebelum monsternya sempat nyentuh bumi. Mau tahu analogi yang paling pas? Itu dating dari dunia nyata. Ham, si simpanse. Dia itu primata pertama yang dikirim keluar angkasa buat ngebuktiin kalau perjalanan itu aman. Nah, dalam teori ini, Kong itu kayak versi Titan dari misi bersejarah itu. Coba dibayangin skenarionya kayak gini. Space Godzilla nggak langsung nyerang. Dia muncul sebagai objek kristal raksasa yang aneh di orbit bumi. Nah, siapa yang kita kirim buat ngecek? Ya jelas, Kong dong pakai baju antariksanya. Oke, namanya juga rumor gede, pasti banyak banget info simpang siur yang ikutan nyebar. Sekarang, ayo kita main detektif-detektifan dulu dan misahin mana fakta, mana fiksi. Dimulai dari sebuah mainan palsu. Nah, ada satu foto mainan exosuit Kong yang viral banget dan banyak yang ngira ini bocoran desain resminya. Tapi, kalau kita lihat lebih dekat, ada yang aneh nih. Coba deh kita pakai logika dikit. Desain mainan ini tuh ngaco banget buat keluar angkasa. Kacamata sepeda, mikrofon buat apa coba? Dan desainnya kebuka gitu. Bahaya banget di ruang hampa. Jelas banget ini bukan desain resmi. Ada juga nih yang salah kaprah ngira ini bakal jadi Mecha Kong versi Monsterverse. Padahal kalau kita ingat film klasiknya, Mecha Kong itu ya robot yang benar-benar terpisah, bukan Kong yang pakai baju zirah. Beda banget kan? Lagian ya, Monsterverse itu sebenarnya udah pernah punya konsep yang mirip di komiknya. Namanya Titan Hunter Match. Dan robot itu udah hancur dileburin sama Kong. Jadi kayaknya kecil kemungkinannya mereka bakal ngulang ide yang sama lagi. Tapi di luar semua teori gila tadi, rumor baju zirah Kong ini sebenarnya ngebuka perdebatan yang lebih dalam lagi soal posisinya di Monsterverse. Dan disinilah kita masuk ke inti masalahnya. Banyak fans yang ngerasa, loh kok Kong jadi dipaksa begini? Inti dari karakternya kan Titan penjaga bumi, raja dari alam liar. Kenapa tiba-tiba diubah jadi astronot? Rasanya nggak natural aja gitu. Nah, di sisi lain, ada juga argumen yang lebih sinis lah. Beberapa fans ngerasa kalau popularitas Kong itu nggak sebanding sama Godzilla. Dan satu-satunya cara biar dia tetap jadi sorotan utama, ya dengan terus dipasangin sama sang raja monster. Jadi, kalau kita simpulin, inti perdebatannya tuh soal keseimbangan. Fans mulai mempertanyakan pembagian jatah layar, ngerasa alur cerita Kong ini agak dipaksain, dan ujung-ujungnya cuma ada satu permintaan simpel, biarin Godzilla jadi bintang utama di filmnya sendiri. Dan ironisnya kan di sini, dua film terakhir judulnya ada nama Godzilla, tapi setuju nggak sih kalau Kong yang justru jadi protagonis utamanya? Ini yang bikin banyak fans Godzilla jadi agak frustrasi. Pada akhirnya, semua rumor soal baju zirah ini ngebawa kita ke satu pertanyaan besar.
Apakah ini langkah evolusi yang berani dan emang perlu buat karakter Kong? Atau ini justru cara buat terus menyorot Kong dengan mengorbankan sang bintang utama, Godzilla? Cuma waktu yang bisa jawab.